1929 itu ada namanya The Great Depression, salah satu krisis terbesar dan terparah dalam sejarah Amerika Serikat. Itu orang-orang jatuh miskin, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, ekonomi sangat chaos. 100 tahun 1929. Sekarang 2025. 5. 4 sampai 5 tahun lagi. Kita harus siap-siap. 5 tahun lagi. Kita kasih solusi. Pasar saham dan kripto tuh sebenarnya tidak berseberangan. Itu bisa teman-teman cek korelasinya gitu ya. Tapi kalau dari sisi teknis seputar underlying seberangan tuh. Ya kita nggak ngomong tentang suku bunga, kita nggak lagi bahas mengenai aset resiko, kita nggak lagi bahas itu bro. Ya. Tapi sepakat kan kalian pasti akan berseberangan di masalah underlying, laporan keuangan, prospektus, jelas gitu-gitunya kan. Iya meskipun udah dijawab sama anak-anak kripto juga kan terkait lah kan ini kan underlyingnya jelas, ada white papernya di blockchain, on chainnya kan tuh jelas semua tuh. Ya. Anyway begitu ya. Gue nggak tahu kalau kubu-kubu anak saham mempercaya apa enggak gitu dengan feedback dari kawan-kawan kripto terkait underlyingnya udah jelas gitu. Ya. Menurut lo seperti apa? Kalau saham udah jelas ya, lu beli perusahaan yang ada di belakang saham tersebut. Kalau kripto sebenarnya yang lu beli adalah teknologi dan masa depan, bro. Kripto itu lu beli ideologi. Ya. Oke. Jadi ketika lu beli Bitcoin ya, lu percaya Bitcoin akan merevolusi sistem finansial dunia. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi menurut gua perdebatan antara saham dan kripto ini sampai kita kiamat pun gak akan selesai. Karena anyway ya, semua instrumen investasi itu persis kayak bela diri. Lu suka nonton MMA, boxing? Iya nonton. Ya. Apa bela diri terbaik di dunia? Apa emang? Gak ada. Orang yang jago boxing bilang, boxing paling bagus. Jago karate bilang karate paling bagus. Iya. Jadi instrumen investasi terbaik di dunia adalah sebenarnya investasi yang kita pahami. Kalau kita jagonya misalkan gue gitu ya, jagonya di saham, portofolio gue misalkan 80% di saham. Dan memang 10 tahun pengalaman di saham. Udah pasti saham lebih bagus daripada kripto. Tapi kalau misalkan lu tanya si Bro Gabriel Ray misalkan, owner Retrieve, dia beli Bitcoin dari 2011 atau 2014 gue lupa gitu ya. Pasti dia bilang kripto lebih bagus. Karena experience-nya beda, pengetahuannya beda, ya. Terus gue mulai dari saham, dia mulai dari kripto. Kita kan selalu percaya sesuatu yang bagus adalah apa yang kita pahamin. Ya, jadi gue nggak bilang saham lebih bagus, kripto lebih bagus. Ya tergantung sama pengetahuan masing-masing. Kalian nonton. Wah ini cakep nih, jenius nih anak. Gini bro, cycle lagi bro, cakep nih. Ya. Mengenai cycle berarti menurut lu ketika institusi udah pada masuk ya, semualah pokoknya gitu udah tahu lah negara-negara. El Salvador Donald Trump udah bikin reserve cryptocurrency. Iya, udah kayak begitu kan. Harganya kan terbang-terbang nggak karu-karuan tuh ke atas. Menurut lu kenapa diartikan bahwa ini cycle kayaknya udah mau berakhir? Gue nggak ngomong halving dulu ya, kayaknya. Apakah patokan hanya harga? Ya, kayak harganya udah di ujung banget bisa terbang. Loh, sekarang berarti kalau gitu gue tantang balik. Berarti udah pasti 119 adalah ujungnya. Belum tentu dong. Belum tentu. Bisa jadi kan nanti naik lagi kan. Nah kenapa lu tadi kayak seakan-akan cycle udah berakhir. Coba lu tanya influencer paling udah ngebuang tuh Bitcoinnya. Gini bro, tesis gue ya. Untuk narik sebuah aset itu butuh modal bro. Karena harus ada orang yang beli supaya asetnya bisa bergerak lebih tinggi. Iya. Aset yang tadinya Bitcoin misalkan $16,000, misalkan dia divaluasikan di berapa? I don't know, mungkin 100 billion US dollar secara total market cap gitu ya. Sekarang udah 1 triliun US dollar. Otomatis yang tadinya mungkin kalau lu masuk 10 billion itu harganya mungkin bergerak naik 50%. Sekarang lu masuk 10 billion mungkin cuma bergeraknya 2% bro. Jadi semakin besar sebuah aset, udah pasti kenaikannya juga semakin berat. Dan yang gak boleh orang-orang lupa adalah ketika suatu aset bergerak naik, orang lupa aset itu bisa turun. Sama halnya kayak kalau aset bergerak turun, orang lupa asetnya bisa balik naik. Nah yang gue takutkan, gue bukan bilang kripto itu gak bisa naik bro. Bitcoin bisa gak 300 ribu atau 1 juta dolar nih sekarang kita bikin ekstrim sekalian? Jangan bisa. Banyak yang ngomong juga memang. Tapi kapan? Oh ya gak tahu. Gak tahu. Iya. Ya. Jadi kalau gue dalam berinvestasi, gue tuh gak main tebak-tebakan bro. Kita harus punya tesis. Sekarang tuh lagi mahal atau lagi murah. Kalau lu beli Bitcoin di 20 ribu, ya mungkin murah. Ya, itu institusi udah pada buang ya. Lalu ada berita institusi mau balik masuk. Cerdas kalau beli 20 ribu. Tapi kalau kita beli di 120 ribu, lu bayangin orang yang beli 20 ribu, sekarang hartanya udah naik 7 kali lipat. Kita baru mau masuk nih. Ya. Jadi posnya udah lumayan tinggi.
ceritanya juga udah banyak keluar bro, udah jadi crypto reserve di Amerika, negara-negara pada masuk, balance sheet daripada perusahaan Amerika udah pada taruh Bitcoin sebagai aset mereka di neraca keuangan mereka, lalu the Fed pemotongan suku bunga, lalu institusi sudah masuk, beritanya tuh udah dar-dor. Tapi kan stoknya supply-nya masih tinggi, masih ada 21 juta. Yang beredar kemarin berapa? 19 juta. Iya kan? Yang istilahnya sisa berapa? 2 juta. 19 jutanya belum diambil. Saya lupa lah pokoknya. Intinya kayak begitu, bro. Berarti kan masih, kalau mempercayainya di kubu narasi 21 juta Bitcoinnya yang bagi yang pemercaya itu, berarti kan masih ada peluang buat ngabisin lebih panjang dan lebih naik lagi kan? Betul bro, tapi next halving kan 4 tahun lagi. Oh iya deh. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomongin supply, selama 4 tahun depan supply-nya akan stay. Oh iya. Berarti kan sekarang harga harus digerakkan oleh demand ya. Iya. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kita selain ngomongin murah mahal, kita ngomongin supply demand. Kira-kira cerita apa lagi yang bisa ngedrive permintaan daripada cryptocurrency ini meningkat? Satoshi hidup. Justru bakal hancur tuh. Malah jadi hancur ya. Bakal hancur. Malah jadi parah ya, bertolak belakang ya. Jadi kalau kita ngomongin murah mahal sebenarnya, let's say gue ngomongin indeks Amerika ya. Indeks Amerika sekarang udah valuasi all time high. Karena orang nggak punya pilihan. Justru sekarang menurut gue waktunya untuk kita cari indeks-indeks negara lain yang udah under value bro. Jadi gue percaya investasi itu sesimpel, kalau udah mahal kita jual, yang udah murah kita beli. Karena ini cycle yang terus berulang. Yang udah mahal saham dia akan turun, yang udah murah saham dia akan naik. Bitcoin 2023 murah, makanya dia naik sekarang. Sekarang menurut gue mahal. Bisa jadi menurut Crypto Bros masih murah karena ini akan ke 1 juta. Balik lagi, gue gak bilang gue benar. Silahkan mempercayai sesuai kepercayaan kalian. Tapi kalau ngomongin dari portfolio management yang gue punya gitu ya, gue selalu ambil keputusan investasi berdasarkan resiko. Jadi risk management first. Untung tuh buat gue bonus bro. Karena dengan size gue masukin obligasi gue sampai gue 3 tahunan kayak uang gue juga gak habis. Jadi sebenarnya nggak harus ambil risiko sebesar itu. Tapi cryptocurrency ini ya, ini memungkinkan gue dengan modal kecil, gue ceritakan 15% portofolio gue. Karena portonya double, jadi 30% portofolio. Jadi cryptocurrency ini memungkinkan dengan modal kecil, kalau cycle-nya benar, ini bisa berlipat-lipat. Tapi kalau lu suruh gue misalkan seluruh harta gue 100% taruh di kripto, berani atau enggak? Jujur dengan pengalaman dan pengetahuan gue yang masih cetek ini di dunia kripto, nggak berani bro. Kayak gitu. Oke, berarti lu disisain si 10%-nya itu, berarti masih ada sedikit kepercayaan pada cryptocurrency. Gua tertarik dengan teknologi dan masa depannya. Apa yang ada? Portofolio lu maksudnya koin apa yang 10% itu? Gua nggak tahu nih, bisa sebutin atau enggak nih. Yang pasti bukan Bitcoin. Iya, lo tidak menyarankan sebuah finansial atau ajakan cuma aja. 2, gue pengen Solana sama Ethereum. Solana sama Ethereum. Ya. Berapa persen dari aset lo? Dari 10 itu bagi 2 rata? Ya, mungkin Solana 7%, Ethereum 3% lah ya. Kenapa lebih percaya ke Solana? Padahal si founder Solana bilang bahwa meme coin atau bahkan katanya digadang-gadang dia ngeludah di piring sendiri kan? Justru Solana tuh keren bro. Solana nih tapi katanya meme coin adalah sampah. Tapi Solana meme coin apa altcoin sih masuknya? Altcoin. Okay. Tapi Solana ini blockchain yang dipakai untuk meme coin listing di sana. Tapi dia ngomong begitu kan sama aja berak di piring sendiri. Ya kalau kita ngomong gitu, Elon Musk juga bilang Tesla udah kemahalan bro. Tesla naik-naik aja gitu kan. Jadi menurut gue ya para founder bebas lah untuk ngomongin apapun gitu loh tentang aset mereka. Cuma kalau Solana ya gue mikirnya Solana ini bisa dibilang sekarang top 5 lah ya dari seluruh kripto yang ada. Dan setelah Bitcoin ETF, Ethereum ada ETF-nya. Nextnya tuh BNB bro, tokennya Binance. Tapi BNB tuh nggak mungkin bisa jadi ETF karena token sebuah exchange kan. Ya mungkin berikutnya adalah peraturannya nggak bisa. Ya. Berikutnya adalah Solana ETF. Itu yang pertama. Yang kedua, meme coin ini kan sebenarnya bisa dibilang menjadi sebuah kasino besar. Sorry to say. Bahwa orang-orang sekarang trade di DEX gitu ya, Decentralized Exchange, di meme coin yang under Solana base gitu. Ya, otomatis kalau mereka pengen beli meme coin, mereka tukerin Solananya. Mereka tukerin USDT mereka ke Solana untuk trading meme coin. Jadi ibaratkan lu tuh lagi beli kasino bro, beli Solana. Oh gitu. You own the casino. Karena orang mau untung tidak membenarkan judinya teman-teman semua. Enggak. Tapi logiknya ya daripada kenapa Solana masih oke gitu sampai sekarang ya. Oke, dan lu 70% malah lebih besar ya dibanding Ethereum ya. Padahal katanya Ethereum lebih kuat dibanding Solana. Iya, karena Solana gue udah pegang dari
2003 tuh 15% gue masuk Solana semua bro. Akhirnya lo kupas ke Ethereum. Ya karena gue punya satu partner, partner gue jago banget di kripto lah, namanya Anthony Cipto. Shout out to my guy. Oke. Dia tuh beli Solana dari $9 bro. Udah, murah amat. Sekarang mungkin $150-160. Yeah. Bahkan kemarin waktu Trump listing itu $280. Yeah. Waktu Trump coin listing. Makanya dari situ 2003 karena awal masuk di Solana ya sampai sekarang udahlah pegang aja lah, udah modal udah ditarik juga, sisa untung doang. Jadi ya udah nothing tulus. Tapi lucu ya, lu malah nggak ada di Bitcoin sama sekali? Enggak bro. Oke. Nah ada yang ngomong bahwa katanya semua altcoin akan kembali nol kecuali Bitcoin. Betul, karena 10 tahun terakhir kalau kita ngeliat 2015 top 10 altcoins itu semua udah ganti. Ya, yang bertahan mungkin cuma Bitcoin dan Ethereum. Jadi sebenarnya nggak ada yang lebih bagus dari Bitcoin di cryptocurrency. Karena Bitcoin sebenarnya adalah cryptocurrency itu sendiri. Iya betul. Nah terus kenapa lu nggak ada Bitcoin ya, malah justru malah altcoin yang karena gue melihat cryptocurrency sekarang sebagai instrumen untuk trading bukan investasi bro. Oke, berarti angle-nya gue balik lagi nih. Kenapa lu nggak percaya Bitcoin? Bukan nggak percaya Bitcoin, balik lagi pengetahuan gue yang kurang. Oh justru malah lebih ke altcoin ya. Kita nggak usah ngomong Ethereum apa Solananya nih berarti. Karena gini bro, menurut gue ya, orang kalau mau kaya itu harus fokus. Lu kalau mau jadi podcast, lu jadi podcaster nomor 1. Lu kalau mau jualan plastik, jadi penjual plastik nomor 1. Gue pengen jadi investor saham nomor 1. Masalahnya adalah shiny object syndrome. Orang untung di kripto dikit, gue pengen masuk kripto. Gue ngeliat lu untung di media, pengen masuk media. Gue lihat Pak Hermanto jualan Cleo untung, gue pengen bikin air mineral. Kapan kayanya bro? Gue kalau bikin podcast, kebantai sama lu. Bikin kripto, Gabriel Ring ngetawain gue nih kalau gue masuk kripto nih. Atau apa. Jadi gue pengen fokus di bidang gue aja. Jadi bukan gue bilang Bitcoin jelek, tapi gue memang lagi fokus dan gue menghasilkan uang yang sangat banyak di bidang gue. Jadi anyway, sama aja gitu loh. Jadi kalau cryptocurrency yang dimaksud adalah misalnya, gue nggak tahu lu percaya apakah semua nanti akan kembali ke nol, tapi itu dulu deh, percaya nggak? Mungkin selain Bitcoin bisa jadi ya. Karena historinya begitu. Selain Bitcoin bisa jadi. Lah kenapa lu malah di Solana sama Ethereum? Karena trading. Oh lu tradingnya. Besok pagi gue jual juga bisa bro. Oh oke. Jadi selama trend dan momentumnya masih ada, ya udah hold aja. Tapi ketika someday tiba-tiba dia balik arah, gue tinggal pencet sell, hilang semua posisi gue. Gue tinggal tarik balik masuk ke rupiah, kelar, selesai. Oke. Dan menyikapi mengenai secara ekosistem si kripto itu sendiri, menurut lo dari sudut pandang orang saham, gue mau tahu aja sih. Menurut gue kripto akan hidup. Oh akan hidup ya? Akan hidup. Kripto akan hidup dan kripto adalah masa depan. Oh. Jadi kripto dan saham itu sebenarnya nggak harus diadu bro, itu akan hidup berdampingan. Dan masuknya di saat lagi harga kayak sekarang, kita ngomong Bitcoin misalnya, lu masuk sekarang atau nunggu dam dulu ntar, sabar gue nggak tahu mungkin pas halving, bearish ini atau mungkin ada cerita ini cerita itu atau naikin suku bunga atau apapun itu, atau sekarang soalnya banyak kawan-kawan yang memang Bitcoin maksi itu sekarang udah berapapun gue nggak peduli mau harganya berapa, gue masuk Bitcoin beli berapapun lu punya aset. Itu balik ke time horizon masing-masing orang. Lu tuh berinvestasi untuk berapa tahun? Kalau lu ngomong 2 tahun ke depan, lu beli Bitcoin hari ini, pertanyaannya simple. Bitcoin pernah mengalami drawdown sampai 70-80%. Lu masuk 10 miliar. Dalam 1 tahun, uang lu hilang 8 miliar. Siap gak bro? Ya mimisan mungkin di hidung kiri ya. Tahan. Masuk rumah sakit tipes dulu sekali gitu ya. Jadi para pemula itu kadang, makanya itu gue bilang Dunning-Kruger effect bro. Pernah denger gak? Enggak lagi, apa tuh? Semakin bodoh dan semakin tidak mempunyai pengetahuan, seseorang tuh akan semakin sombong. Oke. Jadi orang-orang yang baru-baru belajar, lalu tiba-tiba nyemplung kripto, portofolio mereka kali 5, mereka merasa dewa. Iya. Oh mereka luar biasa hebat, mereka berpikir mereka jenius. Padahal mereka masuk di cycle yang tepat. Dan biasanya orang-orang sombong kayak gini, ketika market itu balik arah dari bull ke bearish, mereka akan dihukum. Bro, gue di financial market mungkin sekarang tahun ke-9 gue, tahun depan tahun ke-10 gue. Waktu gue cuma punya uang misalkan 1, 2, 3, 4, 5 miliar, sombongnya minta ampun. Gue berpikir, gue tahu nih saham nih lagi bottom di kripto. Wah. Sekarang justru gue dengan rendah hati bilang gue nggak tahu apapun. Karena satu-satunya kepastian dalam pasar saham, dalam kripto, dalam dunia investasi adalah ketidakpastian itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita ngomong, apakah sekarang waktu yang tepat atau bukan waktu yang tepat? Jawabannya nggak tahu bro.
Tergantung sama time horizon dan lu percaya ini murah atau mahal. Kalau lu percaya 2030 cryptocurrency akan $1 juta, Bitcoin 1 juta $1. Murah mahal? Murah. Kan masih ada 5 kali lipat. Oke. 2040 lah ya. Ya kan? Iya. Tapi kalau misalkan lu ngomonginnya tahun depan, dia bisa turun 80%. Siap nggak? Kalau siap dan lu mau hold Bitcoin selama 20 tahun, beli aja sekarang. Kalau bisa rumah lu gade, lu jual tuh semuanya tuh. Ginjal lu gade, lu beli sekarang. Iya kan? 119.000. Jadi orang tuh kadang terlalu suka ngomongin tentang future, masa depan ini bisa ke segini-segini. Oke. Tapi kalau turun 80% siap atau enggak? Bro, kalau kita bisnis, kalau situasi bisnis lagi bagus, kita nggak usah belajar caranya. Iya. Tapi kalau situasi lagi jelek, kita harus belajar cara efisiensi cost begini, cara hiring efektif begini, cara cari market lain begini. Iya kan? Dan harus gue akui lagi kalau gue nge-feedback ini, iya betul, memang ada background ya di dunia media atau podcast atau radio kan gue pribadi kan. Tapi memang kalau diakui ya semakin banyak kita learning ya. Ngerasa bahwa ya kita nih pas yang lagi pas naik apapun industrinya ya. Kalau gue berkaca kita mulai pas COVID, orang-orang udah mantengin di layar kan. Makanya ya kalau boleh jujur sih sebenarnya sih nggak ada privilege yang 100% ya. Karena memang pas COVID semua orang pandangannya di layar, bosen di rumah, makanya lu pilih podcast. Ya kita naik ya, kita nggak bilang 100% karena skill. Ya takdir satu, dan kedua adalah ya mungkin momentum, baru ketiga skill ya. Karena memang pas posisinya gue Om Ded jebret gitu loh. Ya di luar dari memang Om Ded punya skill itu sendiri gitu ya. Betul. Tapi iya lagi ya, karena pas lagi di cycle yang tepat deh, itu juga ngaruh banget deh. Lu masuk di cycle yang tepat. Gue bisa jadi kayak sekarang karena gue masuk saham di cycle yang tepat. Apa tuh momentumnya kalau boleh tahu? 2020 COVID kan semua saham naik, bro. Oh iya. Sekarang juga belakangan ini saham lagi bagus. Makanya lihat untung gue sebulan cukup loh buat makan bakso ya. Cukup apaan lo ngomong begitu lo? Gue jambak juga nih anaknya. Tapi sebulan segitu. Dasar. Intinya adalah orang bodoh yang masuk di cycle yang tepat juga bisa untung, bro. 2020 sorry itu saya nih simpanse gue suruh pencet buy, itu untung saham gue. Tapi investor yang jago tuh bukan masalah ketika bullish lu bisa untung atau enggak, tapi gimana caranya lu tidak kehilangan uang ketika pasar berbalik arah. Jadi kalau kita ngomong secara realistis ya, gue tuh nggak pernah mau menjual lu tuh bisa cepat kaya dari saham, dari kripto, dari apapun gitu ya. Mungkin ada cerita-cerita dari zero to hero, bro. Itulah kenapa mungkin anak muda tertarik di kripto. 5 juta jadi 5 miliar. 5 juta jadi 500 miliar gitu. Gue juga bisa ngomong gue 100 ribu jadi 100 miliar gue. Tapi kan sebenarnya bukan dengan instan gitu. 10 tahun prosesnya. Iya kan? Jadi gue gak mau menjual cerita itu. Yang mau gue jual ceritanya adalah lu harus berinvestasi dengan baik. Lu lihat, lu analisa, lu lihat murah mahalnya, risk manajemennya lu perhatiin. Lu investasi untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek belajar trading. Selesai. Ini sekalian how to-nya aja kalau gitu, bro. Boleh dong? Tentang apa? Ya ringan-ringannya dulu. Saham deh. Oke. Ya misalnya mereka sekarang nih udah bener-bener your way lah ya. Saham. Terus gimana cara memulainya buat kawan-kawan ini? Misalnya kan ada yang bilang bahwa jangan masuk di blue chip. Ya lambat nantinya geraknya karena dia sudah besar apa segala macamnya. Caranya memang yang begini ya banyak lah. Lu mungkin kalau kawan-kawan lo yang pernah mampir di sini juga pasti tahu kan. Ngeliatnya malah ada yang gayanya lewat story misalnya. Kenapa nih si konglomerat ini mengakuisisi perusahaan yang udah babak belur nih. Berarti kan ada sesuatu dan dia punya ilmu ya. Berarti kan di harga murah nanti tinggal tunggu aja 100 kali lipatnya naik. Ya, misalnya kayak gitu. Oke, gini bro. Instrumen investasi itu sebenarnya kayak pisau. Pedang mata dua. Ya. Pisau itu bisa lu pakai untuk tusuk orang. Atau bisa lu pakai untuk masak. Di tangan Chef Arnold jadi masakan enak. Saham juga sama. Lu mau pakai untuk cari yang bisa high risk high reward, cacing naga-naga ya kan? Ya kan Andri Hakim pernah di sini kan? Dia sangat jago dia di backdoor listing. Cara dia seperti itu. Cara gue nggak ngerti bro. Cara lu gimana? Kalau gue ngelihat macro analysis dan gue ngelihat perpindahan daripada liquidity di market. Jadi gue pelajarin story-nya tuh berdasarkan narasi. Jadi sekarang narasi apa? Konglomerat. Semua orang beli saham konglomerat. Kan otomatis momentumnya tinggi. Kita trading di saham konglomerat. Nanti kalau misalkan konglomeratnya udah habis, kita pindah nih misalkan batu bara berikutnya.
batu bara harganya mulai naik, ya laba perusahaan batu bara naik, orang-orang mulai beli saham batu bara, momentumnya naik, kita trading saham batu bara. Jadi gue tuh selalu berpindah-pindah industri. Okay. Kalau Andre Hakim tuh buy and hold dari kecil, dari cacing, perusahaannya bisa jadi naga. Nah, makanya tadi gue bilang, masing-masing orang tuh punya caranya yang berbeda untuk menciptakan kekayaan. Cara yang Andri pakai belum tentu cocok di gue, cara yang gue pakai belum tentu cocok di Andri. Jadi nggak ada benar salah sebenarnya. Okay. Selama itu making money, berarti itu cara yang tepat. Ini pas kayak gitu. Mantep nih anak muda nih. Ya, selama itu making money berarti cara yang tepat. Itu cara yang tepat. Ujung-ujungnya sih ya. Jadi mengingatkan gue pada, berarti ujung-ujungnya lu harus punya duit ya kalau mau investasi ya bro. Makanya bro, gue selalu ajarin orang-orang adalah prinsip nomor 1 anak-anak muda itu harus naikin earning power-nya dulu. Penghasilannya tuh harus dinaikin dulu. Ini. Jangan baru punya uang 1-2 juta, oh saya pengen all in di kripto, saya pengen full time jadi trader. Bukan gue gak bilang gak boleh. Gue juga dulu pertama mulai investasi modal gue 2 juta. Memang harus dimulai belajarnya dari awal. Tapi lu gak bisa bermimpi 2 juta itu tiba-tiba berubah jadi 20 miliar. Kayak sekarang lu misalnya 200 miliar berarti berapa 10.000%? Gak 200 miliar bro, nih. Berarti oke lah, mau kita ngomong kayak gimana pun harus diyakini bahwa ternyata mau investasi uang kan, bener gak? Setuju gak? At the end harus punya uang. Ya harus punya uang, mungkin uang yang dingin, uang yang panas, apa segala macam. Karena gini, investasi itu bukan alat untuk membuat orang jadi cepat kaya. Investasi itu membuat kekayaan kita bertumbuh secara stabil. Ya, atau mungkin kadang-kadang kita dapat jackpot, kita bisa naikin 10 kali lipat. Ya, hoki bro. Tapi justru sebenarnya investasi itu lu dapat 20% setahun tuh udah bagus banget. Ya kalau lagi hoki 30-40% tuh udah luar biasa bagus. Tapi banyak orang sekarang berpikirnya mereka pengen dapetnya 3.000-4.000% setahun. Dan mereka pengen ngelakuin itu tanpa resiko. Gimana caranya? Aduh, gue juga mau kalau tahu ya. Nah, lu prefer kemana bro? Kerja apa bisnis untuk dapetin duitnya? Sekarang kita runut balik nih ke dasarnya. Ini kita omongin kan ujung-ujungnya kalau lu nggak punya duit lu gimana mau invest kan? Berarti lu kerja apa punya bisnis atau bangun brand? Tergantung dengan skill set dan pengalaman lu. Kalau kerja kapan dapat duitnya ya? Tapi kalau lu nggak kerja lu dapat ilmunya dari mana? Dan lu dapat uang untuk nge-set up bisnisnya dari mana? Jadi menurut gue 2-3 tahun pertama itu kerja nggak apa-apa. Tapi jangan kerja untuk cari uang. Kerjalah untuk belajar, kerjalah untuk buka network, kerjalah dari orang-orang yang lu kagumin, orang-orang yang lu pengen hidupnya kayak dia. Setelah 2-3 tahun ya, lu kerja, lu dapat ilmu, pengalaman, lu gaji lu tabung, lu udah punya semua modalnya. Lu punya pengetahuan, punya koneksinya, punya uangnya. Dari situ mulailah berbisnis. Kalau lu sangat jago, lu datang ke bos lu bilang, "Bos, gue punya ide, lu mau gak invest ke gue?" Keren. Gue ada sebenarnya solusinya, bro. Bukan kasih solusi nih, bro. Tapi bagus, bro. Bagus banget, bro. Tadi lu punya satu insight ya. Lu kerja untuk dapetin duit atau enggak kalau lu mau bangun bisnis ya duitnya dari mana kan simpelnya gitu kan. Betul. Gue sebenarnya ada nih, gue kasih tahu nih buat teman-teman semua nih ya. Mau nggak dimodalin 4 miliar rupiah, bro? Ini gue kasih tahu aja. Menurut lo tuh kalau ada modalin 4 miliar rupiah untuk bangun bisnis, menurut lo itu cukup apa kebesaran apa gimana? Cukup lah. Pas dong ya. Pas. Nih, gue ajak buat teman-teman pengusaha. $250.000 berarti kurang lebih ya. Ya 4 miliar rupiah teman-teman semua. Gampang caranya. Kalau lo mau nih gue kasih tahu. Ini sekarang bisa banget nih. Kenapa? Karena cara ikutannya simple. Jadi ada yang namanya Continuum Spark Awards 2025. Jadi buat para pemilik startup digital, pengusaha yang mau profit kayak, mau non profit kayak, lu siapin aja kan lu punya kreativitas nih, lu bikin deck apa segala macamnya. Nah, abis itu lu ajuin. Cakep tuh. Lu bisa berpeluang dapetin 4 miliar rupiah. Jadi submit proposal bisnis lu ke spark.collectivecontinuum.com. Detailnya ada di bawah. Nanti ide bisnis lu ini berkesempatan bakal dipitching nih di Qatar, bro. Keren ya nggak? Lo bakal diterbangin dan semua akomodasinya ditanggung gratis tis. Dan usaha lo ini bisa go internasional dan dapetin akses ke global ekosistem gitu kan. Jadi tunggu apa lagi, buruan daftar, submit idenya ya. Sekarang juga gue tunggu. Karena sebetulnya ini maksimalnya 31 Agustus sampai 1 September. Nah, lo detailnya ada di bawah tuh. Lo cek aja ya. Pokoknya bener-bener maksimalnya 1 September atau kalau mau aman itu maksimal 31 Agustus 2025. Cek aja nih ya, cara submit proposal bisnis lo ada di mana, cek aja di bawah, bro. Nah, itu salah satu cara untuk dapetin buat teman-teman semua cuan. Tapi dengan nggak bisa, bro, lu malas-malasan juga nggak bisa. Lu kerja dan ada peluang tadi tuh ya, Continuum lu ikutin. Karena kan kita nggak pernah tahu gimana. Ya lu ikhtiar dapetin 4 miliar apa segala macam. Betul. Mantap tuh ya. Nah, berarti buat anak-anak muda, kalaupun misalnya
Ya kita harus fair di sini. Uangnya sedingin-dingin apa sih bro untuk mau invest bro? Kan beda-beda nih. Gue mau ngumpulin data aja biar teman-teman lihat. Ada yang bilang dana darurat 12 bulan. Ada yang bilang 6 bulan. Kalau versi lu bro untuk di saham kali ini? Jujur bro, menurut gue gak ada yang namanya uang dingin. Wah ini uang tuh pasti panas. Seru nih, ada angle berbeda nih. Dipotong kita benturin aja kali ya. Kenapa bro? Karena orang bilang udahlah kalaupun hilang uang dingin gitu. Hah? Uang itu tetap uang, gak ada dingin, gak ada panas. Kalau hilang tuh uang lu hilang. Iya kok bisa ya? Gitu lu mikir, oh gue punya uang dingin, gue siap hilang gitu. Kok bisa gitu lu mikir gitu? Iya juga ya. Padahal peraturan nomor 1 dalam investasi ini kata Warren Buffett ya, investor terkaya sepanjang sejarah. Oke. Rule number 1, never lose money. Kok bisa lu berpikir uang dingin tuh boleh hilang? Buat gue semua uang panas bro, gak ada uang dingin, uang panas. Semua uang gue punya harus dikelola dengan baik. Dan anak-anak muda kenapa terobsesi dengan investasi? Jujur aja karena lu males. Karena pengen passive income. Oh ya. Padahal pas lu tidak punya uang, yang harus dibangun adalah active income-nya dulu. Gue kemarin tembak ya IPO CDIA 20-an miliar, tembak koin 11 miliar. Untung gue 2 miliar bro 2 minggu. Passive income. Orang ngeliatnya, oh gampang nih cari uang. Tapi 30 miliarnya dari mana bos? Dari active income kerja gitu loh. Iya kan? Gue dari umur 16 tahun jualan nugget, jadi tour guide. Pelan-pelan gue nabung, tunda kesenangan. Tuh ada tuh part satunya David Nonton Noah. Lu nonton aja lu. Nonton lu ketik nama dia terus lihat yang thumbnailnya gue masih agak gemukan, nah itu lu klik aja. Oh, sekarang udah kurus. Tapi di podcast sebelumnya orang pada skeptis, bro. Apa umur dulu punya $1 juta gitu kan. Terus sekarang income gue sebulan gak nyampe. Wow. Aduh. Sorry tuh say kalau ngomong kayak gitu ya. Mau nimpuk lewat tapi bener gitu. Kan kalau nggak bener kan gue ngeliat sendiri. Kalau nggak bener gue timpuk beneran gitu. Iya. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Compound interest. Oke. Justru anak muda betul harus main investasi, tapi active income-nya gedein, active income itu spending-nya lu kecilin. Namanya disposable income. Uang nganggur lu lempar semua ke portfolio income. Itu lu kaya. Oh, uang nganggur ya, bukan uang dingin ya. Uang nganggur bro. Iya. Ini orang banyak salah nangkep nih uang dingin, jadi kayak seakan-akan boleh dihabisin. Iya. Itu kan sama aja kayak, kalau gitu kenapa lu gak berbagi aja ke panti asuhan? Lebih jelas ya. Lebih jelas. Lu dapet pahala. Enggak spekulatif. Lu gak spekulatif, lu happy, bantu anak-anak kurang mampu. Iya. Kalau investasi harus untung, gak ada boleh rugi, harus untung. Kayak gitu. Bentar, lu mancing-mancing sih. 20 miliar lu tembak ke CDI apa PP? Iya, lebih lah, 20 miliar lebih lah. Pak PP. 2 miliar cuannya. Sama koin, IPO koin 11 miliar. Oh iya. Total 1,8 sampai 2 miliar lah kan sebelum gue jual, masih running sekarang. Jadi untuk pergerakan pertumbuhan koin sama CDI lebih naik CDI ya. Oh gitu ya? Karena saham Pak PP kan. hype lebih tinggi lah. Iya. Ketimbang sama anak-anak kripto udah ngegoreng koin ini. Nah, nggak ngangkat tuh. Kalau anak-anak kripto, ya kan anak-anak yang punya exchange kan juga ikutan ngegoreng. Ya nggak semua, tapi pasti kan tetap ada lah andil untuk karena kebutuhan, mungkin karena exchange-nya di situ, karena mungkin koinnya di situ. Jujur gue nggak bisa ngomong. Kenapa emang ya? Karena gue nggak tahu detailnya bro. Gue tuh paling nggak suka ngomong sesuatu yang gue nggak tahu detailnya. Aman nih, aman. Hidup lu ya. Aman hidup gue. Mentang-mentang Oscar sama Ray yang nonton kali ya. Tapi gue juga kenal lah personal ya. Maksudnya mereka orang hebat ya. Mereka dari awal beli Bitcoin dari sangat murah jadi sangat kaya, udah wajar bro. Tapi kalau masalah itu saham koin itu kan sebenarnya CFX bro, bukan exchange. Jadi itu kepentingan. Oh iya. Sorry, iya betul. Beda kepentingan kalau menurut gue ya. Iya. Kayak gitu sih. Tapi gue nggak tahu ya. Oke, lu nggak punya kapasitas, belum tahu kapasitasnya detail untuk berbicara. Tapi menurut pandangan lu aja. Ini menarik kenapa gue mau bahas. Gue bukan berarti gue pengen coba maksain lu untuk jawab ya. Bukan. Nggak ada eksploitasi apa. Tapi maksud gue adalah kebetulannya industrinya dua hal yang menarik dan lagi rame. Oke lah, Pak PP, CDIA gitu kan dengan fundamentalnya. Nah, koin ini sudut pandang kasarnya kok nggak signifikan, padahal kripto lagi ramai gitu loh bro. Koin dari IPO pada detik ini itu udah naik 8 kali lipat. Bagus dong. Memang bagus. CDI naiknya 10 kali lipat.
Jadi sebenarnya lebih bagus. Iya, Kan lu nanya tapi lebih bagus yang mana? Yang lebih bagus CDIA karena 10 kali lipat. Koin 8 kali lipat. Oke. Tapi yang harus lu pahamin adalah pergerakan harga ketika mereka IPO itu tidak didasari oleh fundamental, tapi didasari oleh likuiditas. Likuiditas itu didasari oleh kepentingan dan hype. Semakin hype sebuah IPO dan semakin tinggi kepentingannya, mungkin seperti koin dan CDIA, harga dari IPO bisa naik berkali-kali lipat. Tapi apakah itu sustain dan apakah itu akan naik terus? Jawabannya tidak. Pada akhirnya koin pun akan jatuh. Pada akhirnya CDIA pun akan jatuh. Jadi kita harus tahu juga kapan kita buang di waktu yang tepat. Dan CFX IPO, mereka punya underwriter. Underwriternya gue gak tahu bisa sebut atau enggak ya. Kenapa emang? Ya pasti mereka juga punya kepentingan. Oh, kayak gitu. Jadi berarti sepakat dong kalau dengan goreng-menggoreng itu ada bandarnya masing-masing. Gini bro, bandar dan market maker itu semua dimanapun itu pasti ada. Tapi definisi goreng-menggoreng ini yang orang lain tuh nggak banyak paham gitu ya. Market maker itu adalah satu atau sekumpulan pihak yang menuju tujuan yang sama. Contoh, kalau misalkan lu sama gua nih kasih solusi misalkan valuasi 1 triliun, contoh ya. Siap. Amin aja kita mah, iya. Kita pengen bikin jadi 10 triliun, tujuan kita sama. Kita goreng nih valuasinya. Sama kayak di saham. Kita sama-sama punya barang, market cap-nya 1 triliun, gue pengen tarik ke 10 triliun. Berarti kita harus pikirin gimana caranya. Oh, gue bisa dengan cara apa? Tuker-tukeran barang bro. Gue yang beli, gue juga yang jual. Tapi gue beli dan jual di harga yang lebih tinggi. Ya gerak sih memang. Gerak naik harga sahamnya. Tapi kan itu bukan transaksi real terjadi. Transaksi yang gue ciptakan untuk mencapai tujuan kita, yaitu market cap-nya dari 1 triliun jadi 10 triliun. Ya, jadi pertanyaannya, oh saham ini digoreng, kripto ini digoreng dan sebagainya. Masalahnya gini bro, kalau kita mau trading, justru kita harus trading di saham yang digoreng dan kripto yang digoreng. Karena kalau lagi digoreng berarti ada momentum, ada likuiditas, ada volume. Iya sih. Masa lu mau beli saham yang gak gerak? Kan enggak. Jadi apakah digoreng-goreng ini merupakan suatu hal yang negatif? Jawabannya enggak sepenuhnya negatif. Yang negatif adalah ketika proses penggorengan ini terjadi, akan ada masa puncaknya bro, atau gue sebutnya retail cuci piring. Jadi suatu aset ya, kripto atau saham yang udah digoreng, udah dipermainkan sedemikian rupa, udah naik 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat, harus ada seseorang atau suatu pihak yang menjadi exit liquidity. Gue pengen exit 2 triliun, berarti harus ada orang yang beli barang gue 2 triliun. Zero sum game. Kalau lu trading, semua trading zero sum game. Zero sum game. Tapi kalau lu investasi, lu berinvestasi kepada teknologinya, lu berinvestasi kepada perusahaannya, positif. Dan untuk menciptakan value positif. Jadi perdebatan zero and positif itu tergantung sama sudut pandang dan bagaimana cara lu menggunakan aset investasi tersebut gitu loh. Berarti balik lagi, kalau ada yang cuci piring tanda kutip korban tanda kutip, berarti bukan korban bro. Karena mereka dengan seluruh pemikiran dan kesadaran mereka pencet buy. Oke. Tapi kenapa retail yang selalu menjadi cuci piring? Karena perbedaan pengetahuan, pengalaman, emosi, regulasi emosi. Para institusional itu mereka punya data yang sangat lengkap, punya tim sebelum mereka pencet buy or sell, decisionnya itu di meetingin dulu. Retail sekarang lu bayangin, mereka lagi di kereta, mereka lihat saham naik, oh gue beli ah. Impulsivitas. Apakah ketika rugi membuat mereka jadi korban? Tidak. Mereka dengan kesadaran penuh pencet buy. Jadi nggak ada yang harus disalahkan selain ignorance-nya para retail itu sendiri gitu loh. Berarti ilmu ya ujung-ujungnya ya. Ilmu, pengalaman, kebijaksanaan. Lo kalau sadar ya, mungkin setahun yang lalu gue datang ke sini lebih menggebu-gebu bro, dibandingkan 2 hari ini gitu. Mungkin Porto gue udah naik 5 kali lipat dari terakhir datang. Serius loh? Waktu itu lu buka Porto gak sih? Lupa gue. Enggak lah ya, tapi enak tuh screenshotnya kalau dimunculin. Bu Sri Mulyani kan jadi makin semangat kerjanya. Oh, tapi aman lah kan. Pajak final. Oh iya. Ih, seru ya ternyata mengenai saham, kripto dan lain sebagainya gitu ya. Dengan kondisi kayak begini, dengan lu masih ada sisa-sisa kripto lu, tinggal penentuan di tanggal 31, tanggal 1-nya juga ada payroll gini. Ya kan? Itu berita-berita itu masih ada harapan kalau mereka mau masuk ya. Berarti. Gue jelas sedikit, bro. Sekarang hampir semua portofolio gue itu lagi concentrated di pasar saham Indonesia. Emas gue udah buang. Sama sekali. Habis total. Iya.
Kripto gue masih sedikit, karena gue penasaran ketika pemotongan suku bunga kriptonya bereaksi atau enggak. Iya. Kalau emas ketika pemotongan suku bunga justru akan negatif untuk emas. Oke. Karena ya tadi gue bilang emas itu bagus ketika krisis. Kalau ekonomi lagi bagus, emas tuh gak ada yang lirik. Iya. Karena orang mementingkan ya mending gue beli saham. Masa depannya jelas, perusahaannya lagi pada murah, lagi under value, ya kan. Jadi kenapa sekarang terkonsentrate di Indonesia? Karena sekarang eranya dari suku bunga tinggi ke suku bunga rendah, bro. Dan sekarang the Fed kalau potong suku bunga, uangnya akan mengalir ke stock market Amerika. Jadi stock market Amerika dan kripto ini sebenarnya masih bisa dapat flow uang dalam jangka waktu pendek. Jadi dalam jangka waktu pendek mungkin masih bisa naik. Tapi setelah terjadi pembalikan arah dari cryptocurrency, dari S&P, dari Nasdaq, uang ini akan pindah ke indeks-indeks negara yang murah. Contoh, mungkin ada India udah lumayan mahal. Mungkin ada China, mungkin ada Thailand, mungkin ada juga Indonesia. Jadi flow uang ketika The Fed cetak suku bunga itu selalu berputarnya sama. The Fed potong suku bunga, mereka cetak uang, M2 money supply meningkat, lalu mereka namanya quasi joint ventures dengan central government, mereka beliin surat hutangnya government Amerika. Government Amerika itu ngasih stimulus supaya ekonominya mulai bergairah. Ya, mereka kasih stimulus moneter, fiskal, and everything. Orang-orang masuk ke paper market, financial market, lalu mereka spending. Dari situ baru dari developing market negara maju, uangnya pindah ke emerging market atau negara berkembang. Salah satu Indonesia. Makanya justru ketika pasar saham Amerika lagi rally, kita jangan kejar Amerika terus, bro. Justru di sini kuenya besar ya, karena kita kecipratan pasti ya, banyak ya. Dan kita sekarang lagi ada di salah satu momen paling murah semenjak COVID. Jadi kalau kalian nonton video ini sekarang, mungkin sekarang adalah waktu terbaik untuk masuk Indonesian market. Tapi 2 tahun lagi lu undang gue lagi, bisa jadi gue bilang jangan beli Indonesian market, belinya saham lain aja. Karena gue ngomong tanpa kepentingan, bro. Gue ngomong objectively. Kalau murah bilang murah, mahal bilang mahal. Ya kan? Iya juga ya. Ini banyak yang orang nggak tahu ya, ketika ya gue coba nggak banding-bandingin ya, gue coba merata lah. Karena bilangnya katanya, wah influencer ini nggak konsisten. Gimana sih, kemarin katanya suruh masuk ini, sekarang lu bilang sekarang masuknya ke sini. Tapi sementara kalau kayak begitu tuh mereka justru bijak ya, objektif ya. Kayak ya lu pasti tahu lah maksud gue apa gitu ya. Ya kan, nggak kok berubah-berubah sih lo, nggak bisa dipegang loh. Kadang ngomongnya ini, kadang ngomong begitu. Itu sebenarnya kalau ngomongin dengan kacamata yang luas, itu sebenarnya memang itu ekonominya tuh memang dia pakai ilmunya sebenarnya. Kenapa akhirnya dia geser ke sini? Kenapa dia geser ke sini? Bro pernah dengar tentang ini nggak? Debt cycle, bro. Bahwa hutang itu tuh ada namanya 10 tahun krisis, 10 tahun sekali, 100 tahun sekali. Pernah ya? Jadi sebenarnya ekonomi kan didasari oleh itu. Oke. Jadi ketika kita minjem uang hari ini, kan kita spendnya hari ini. Tapi minjem uang itu adalah kita lagi minjem dari diri kita di masa depan yang kita pakai untuk spend hari ini. Berarti di masa depan kita nggak boleh spend karena kita harus bayar utang yang kita pakai hari ini. Oh iya, memang begitu. Makanya ekonomi naik turun. Iya. Ekonomi naik turun itu yang mendasari pergerakan harga suatu aset. Jadi kalau memang 2 tahun lagi gue bilang, oh saham udah mahal nih, kita beli kripto yuk. Memang cycle ekonomi seperti itu. Iya, bisa jadi begitu. Ya. Sekarang tesis gue sebenarnya lumayan simple, bro. Short term debt cycle, long term debt cycle. Short term debt cycle 10 tahun sekali, oke? 98 krisis Asia. Iya. 2008 subprime mortgage di Amerika. Iya. 2020 COVID. Oke. Kalau kita ngomongin 10 tahun sekali mungkin semua orang udah tahu. Tapi yang mengerikan adalah 100 tahun sekali. 1929 itu ada namanya The Great Depression, salah satu krisis terbesar dan terparah dalam sejarah Amerika Serikat. Itu orang-orang jatuh miskin, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, ekonomi sangat chaos. Ya, beberapa tahun ekonomi sangat jelek. 100 tahun 1929. Sekarang 2002 5. 4 sampai 5 tahun lagi. Kita harus siap-siap. 5 tahun lagi. Waduh. Sekarang gue bilang saham murah. 2029 bisa jadi gue bilang jangan pegang saham sebesar pun, beli semuanya, beli emas. Tapi memang cycle atau historical itu emang udah pasti berulang seperti itu, bro. Berapa persentasenya, bro, kepastian kayak begitu? Meskipun kan gak ada yang pasti ya, tapi kan ilmu, ukuran, ikhtiar itu kan memang ada maksud dan tujuannya gitu ya. Gimana sih, bro, 2029? Waduh, apakah kita butuh Prabowo 2 periode? Enggak, sorry. Lanjut. Enggak, kenapa kanannya? Gue gak lagi belain apa-apa, bro. Untuk menjawab ini, gue sebenarnya pengen ajak audiens, kalian coba cek krisis 100 tahun terakhir. Coba buka aja, gak apa-apa nih. Ini di ujung obrolan seru nih. Makin panas nih. 1917 Spanish flu. Lalu 1920 Amerika tuh namanya Roaring Twenties. Ekonomi bergerak luar biasa kencang, semua orang tiba-tiba kaya.
Tapi bubble-nya someday akan meledak. 1929 Great Depression. 1930 sampai 1940 ekonominya gerak lagi. 1941 Perang Dunia Kedua. Iya betul. 1946 Perang Dunia Kedua selesai, naik lagi 1965 crash lagi. Indonesia zaman bikin Monas sama Istiqlal terus ngutang bro untuk bikin Monas dari Istiqlal. Sebentar, ini berarti ada si pengendalinya apa gimana sih bro? Bahasa cemennya, bahasa recehnya. Gini bro, dunia ini bergerak secara repetitif. Jadi ada pattern dalam segala sesuatu. Kalau kita ngomong, apakah ini suatu kepastian? Tapi kalau kita ngelihatnya dari 100 tahun terakhir, betul bro, setiap 10 tahun turun bro. Karena debt cycle tuh fundamental ekonomi gak bisa dibohongin. Apalagi per 100 tahun ya. Dan Amerika itu sekarang debt ceiling-nya tuh udah kepentok tuh. Jadi udah tahap maksimal dalam ngambil utang. Ada yang ngomong berarti nantinya Amerika akan menjadi negara termiskin di dunia. Itu gak tahu. Lo nyampe gak? Karena gini, dengan kondisi kayak begini, China nanti akan mimpin. Gini bro, satu hal yang gue pasti, gak ada dinasti yang bertahan selamanya. Iya. Lu ngomong 1970, lu ngomong 1900-an. VOC itu dinasti nomor 1. Sampai tuh diambil alih, ya kan? Ya, mungkin zaman Perang Dunia Kedua, Hitler ya, Jerman nomor 1. Ya. Terus Amerika ngebom, semuanya Amerika menang, Amerika jadi nomor 1. Jadi selalu berubah bro. Portugal pernah jadi pemimpin, Inggris pernah jadi pemimpin, VOC Belanda pernah jadi pemimpin. Jadi dinasti itu selalu berubah. Jadi kalau tanya ke gue, apakah someday Amerika itu akan pindah kekuasaan dari Amerika ke negara lain? Sorry itu pasti. Sekarang tapi Amerika. Sekarang pasti Amerika. Pasti kesana kiblatnya ya. Kenapa? Karena inovasi. Zaman dulu ya kita perang pakai senjata. Sekarang kita perang pakai teknologi. AI itu senjata bro. Iya. Amerika ya, ChatGPT, OpenAI semua fundingnya semua ke sana. Mereka yang nge-lead AI karena AI itu akan menjadi senjata berikutnya. Wih ngeri. Jadi sebenarnya next daripada siapa yang akan menang ini adalah siapa yang akan menguasai teknologi berikutnya. Iya benar. Ini mantep nih insight-nya nih. Gue jadi mengingatkan kemarin gue dapet FYP. Kata siapa sekarang perang tuh harus dengan kekerasan? Ya, kata siapa sekarang perang tuh harus dengan bom sana bom sini, melulu maksudnya. Iya itu iya. Tapi kan hati-hati, jangan mudah tergiring. Kita tetap fokus. Sekarang AI pun menjadi senjata. Iya lagi. Tahu nggak sekarang komoditas paling mahal apa bro? Apa? Kalau dulu orang perang buat minyak, dulu orang Belanda ngambil kita natural buat resources, cengkeh and everything. Sekarang attention dan persepsi. Media dong. Media. AI itu media bro. AI emang tarik data dari mana? Mereka nge-scraping data dari mana untuk bisa menciptakan jawaban? Dari media, dari konten. Wow, penggiringan opini dari situ ya. Penggiringan opini, persepsinya bro. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Gila, Malcolm X sudah ngomong tuh berarti ya. Betul. Saat kan menteri muslim di US saat itu. Dan gue nggak tahu ya. Gue pernah dengar satu quote dan menurut gue sangat setuju dan ini sangat bagus. Kebohongan yang diucapkan terus-menerus akan jadi kebenaran. Ya, bener. Yang gue takutkan adalah nggak tahu ya, pertumbuhan AI ini akan dibarengi dengan peningkatan kualitas daripada kontennya atau tidak. Karena kalau AI machine learning-nya udah sangat canggih, tapi konten daripada isi AI-nya ini nggak meningkat bro, itu bisa disalahgunakan. Oke. Menurut lo? Gini, ada 2 pertanyaan berarti. Yang pertama, apakah sekarang kita wajib, terutama pengusaha nih buat masuk ke AI? Pasti ya. Itu yang pertama udah clear. Nah yang kedua, berarti petanya nanti AI akan dipakai seperti apa? Sama elit, sama apa segala macamnya? Sama halnya seperti media, AI akan dipakai untuk nge-shape persepsi daripada masyarakat. Itu bakal begitu banget ya gamenya. Kalau kita nggak cerdas, kalau kita nggak paham konteksnya, kalau kita nggak verify, makanya yang harus gue tekankan. Ketika lu dapetin informasi, jangan mudah percaya. Don't trust, verify. Misalkan kita ngomong, atau misalkan orang-orang UMKM, Bro Dery ngomong, mereka langsung percaya. Jangan. Gue ngomong saham, iya. gue bilang, cek deh, orang langsung percaya. Jangan pernah percaya apa yang lu dan gue omongin. Tapi lu harus verifikasi. Oh, itu mitigasi awal tuh kayak gitu tuh. Contoh nih, kita berjam-jam ngomongin ekonomi, coba lu cek bener nggak? Jangan langsung percaya. Cek datanya, ya, cek, recheck, cross check. Nah, itu baru cerdas. Itu berpikir kritis itu. Ketika lu bisa berpikir dengan kritis, orang akan menang di masa depan adalah orang yang bisa menggunakan AI dengan kritis. Sama seperti investasi dan pisau, AI juga bisa dipakai untuk hal yang positif dan hal yang negatif.
Mungkin di masa depan ada orang yang bikin AI untuk bikin video porno, sorry itu sih. Iya, ini disensor aja kalau nggak bisa masuk. Buat edukasi kok. Tapi buat orang-orang seperti kita, edukator, kita bisa menciptakan AI untuk menciptakan skala konten yang jauh lebih besar, mengedukasi, memintarkan masyarakat skala lebih tinggi. Ya kan? David Noah berbahaya, ini anak muda berapa umur sana? 24. Kita cuma beda puluhan tahun ternyata ya. masih mengimbangi lah anak-anak Gen Z sekarang kita mah meskipun 35 tahun lah. Anyway, apa tadi mau nyari apa? Kita tutup di sini aja sekalian nih. Krisis ya. Apa tadi? Tadi jadi lupa gue. Peristiwa yang berulang setiap 100 tahun sekali tuh. Iya benar. Yeah. Meskipun tidak terjadi tepat 100 tahun setelah depresi besar, krisis ini memiliki dampak global yang mirip dalam mengguncang sistem ekonomi dunia. Apa tuh? Dia pakai contoh 2008 ya. 2008 tuh nggak ada apa-apanya bro sama yang kita akan hadapin 2030 mungkin ya. 2030? Karena krisis keuangan 2008 tuh tentang subprime mortgage di Amerika. Jadi orang-orang Amerika tuh kehilangan propertinya. Karena zaman dulu para bankir-bankir itu menciptakan produk di mana lu bisa beli produk yang mendanai KPR. Yeah. Sorry itu sih, kalau contoh konkretnya, tukang ojek bisa beli 5 rumah, bro. Masuk akal nggak? Nggak. 2008, makanya bubble-nya meledak. Orang yang beli properti di 2005 sampai 2007 kaya raya, bro. Iya. 2008 bangkrut, jatuh miskin semua. Ini gue bilang cycle, bubble tuh sesuatu akan meledak. Dan ini bukan gue yang ngomong, ini sejarah yang ngomong. Berarti harus kita perhatikan 2030 dan 2029 2029 2030 lah. Mungkin dari 2028 kita udah mulai hati-hati lah. Terakhir, mitigasinya apa, bro? Kemana kita taruh uang? Kemana kita harus bergerak? Ya menurut dugaan lo berarti sekarang 3 tahunan lagi. Anggaplah 2028 ya. Jadi jangan last minute baru lo nyiapin solusi. Kan nggak mungkin juga lo bangun rumah, bentar ya, gue kayaknya belum kebelet kencing nih. Entar aja toiletnya. Lah gimana? Tesis gue kalaupun saham kripto akan masih lanjut naik, risk assets akan bergelora kurang lebih sampai 2028 puncaknya. 2026 dan 2027 merupakan kenaikan yang paling kencang. 2008 itu akan sideways, akan stagnan. 2029 dan 2030 dia harus hati-hati. Saran gue 2028 udah harus mulai jualan sebagian daripada risk assets, beli emas, bro. Karena emas itu uangnya Tuhan. God's money. Itu adalah underlying utama daripada fiat di awal-awal. Ya sebelum Bretton Woods Agreement, fiat itu dicabut daripada emas secara underlyingnya, kayak gitu. Jadi tapi 3 tahun lagi ya? Dalam kondisi krisis, dalam sejarah dunia, nggak pernah ada aset yang performanya lebih bagus daripada gold ketika kondisi lagi krisis. Ini cycle ini atau history ini setelah lu coba cek jejak rekamnya, berarti emas yang unggul. Emas selalu unggul kalau lagi krisis. Selalu unggul ya? Berarti krisis 98 juga sama ya? 98 emas. 98 kita? Iya. 98, 2008, 2020, kemarin 2023. Emas itu selalu double, bro. Ya, kayak gitu. Oke, tapi kan ya bener ya, kita pernah bahas juga kan emas tuh bisa disita, bro. Ingat waktu yang di US? Ya kan, rame emas bisa disita juga. Bitcoin juga bisa disita juga sama negara. Menurut lo gimana? Basically ya, kalau kayak gitu, bro, semua juga bisa disita, bro. Iya bisa. Lu punya kripto di exchange luar atau di wallet yang tersembunyi di apa? Sekarang negara masukin lu ke penjara. Lu kena pidana sekian, 50 tahun. Lu kalau mau jadi 2 tahun, buka dong ini lu wallet. Gimana? Atau misalkan, sorry itu saya lagi. Misalkan gue punya anak istri gue diculik. Ini amit-amit ya, sorry itu saya. Buka dong, transfer dong ke gue. Mau gimana? Iya. Jadi kalau ngomongin pemaksaan nih, semua juga bisa dipaksa. Tapi betternya emas, bukan Bitcoin lagi-lagi ya. Balik lagi, ini dengan pemahaman gue yang mungkin sangat terbatas. Ya nggak apa-apa, kan lu pasti punya insight. Ya. Bukan berarti juga insight lu juga paling benar kan, tapi kan nggak masalah. Karena yang harus dicek sebenarnya adalah bagaimana performa cryptocurrency ketika suatu negara mengalami krisis. Suatu global makroekonomi, global economic krisis itu gimana pergerakan cryptocurrency. Itu yang sebenarnya harus dipercayai dan harus diteliti sama orang yang nonton. Apakah betul ketika krisis terjadi Bitcoinnya naik? Atau malah emas yang naik? Oh iya, itu mesti dicek sejarah tuh. Makanya gue selalu bilang don't trust, verify. Silahkan teman-teman cek sendiri. Kayak gitu. Jangan percaya gue gitu, percaya dengan data. Emas ya,
Saham Smart Nusantara naik nih kalau ada di bursa. Bukan yang perhiasan. Gue nggak tahu. Tapi menurut lu perhiasan apa batangan nih? Antam. Udah pasti batangan bro. Karena Batangan perhiasan tuh harga gelap ya. Okay. Seneng nih kok Andrew ya. Nyetok dari sekarang deh. Pusat emas. Ini kayak endorse gratis lagi barusan gue ngomong. Nyetok dari sekarang nggak perlu jual doi, beli terus, tukar fiat rakyat Indonesia dengan pusat emas. Andrew. Tapi keren, gue apresiasi idenya bagus. Detailnya kalau mau tanya, gue nggak tahu lu punya kelas apa nggak sih bro? Nggak ada lah, nggak usah daftar lah. Kalau udah pun nggak usah pada daftar lah. Emang kenapa? Emang mau belajar nggak serius gue? Lo kenapa? Lo gue support para edukator. Follow aja Instagram gue. Ya ntar kalau ada pun pasti ada di story. Iya. Tapi gitu balik lagi ya, gue bikin event podcast kayak gini bukan buat supaya jualan gitu. Iya nggak apa-apa. Cuma maksud gue kan gini bro. Gue nggak tahu lu liat story gue apa enggak gitu tadi pagi. Gue justru lagi menyemangati dan mengapresiasi. Bahkan mungkin nggak ngaruh juga apresiasi dari gue, tapi lebih kepada lagi ikut menyuarakan tentang gerakan bahwa literasi, edukasi di negara ini harus dibenahin. Ya. Dan kalau nggak ada yang mau mulai, nggak ada yang mau gerak, gara-gara dicaci, dicibir, alah udahlah bodo amat, nggak ngaruh juga, biarin aja. Betul. Kalau maksud gue itu bro, maksud gue lupakan nilainya, lupakan apa segala macamnya. Gue pengen bener-bener audiens gue nih kayak dapat manfaat apa dari narasumber yang duduk. Nah kan hak lo juga mau berbayar apa enggaknya kan. Gitu. Mereka pengen ilmunya kok. Sebenarnya simple. Apalagi buat yang pertama kali tahu gue gitu, jangan pernah sedikit pun bayar atau ikut semua yang gue bikin. Oke. Konsumsi dulu semua reels gue, bukan deh reels gue. Oke. Reels gue. Ya. Setiap harinya kita share edukasi gratis. Scroll sampai bawah. Oh iya. Gratis, tidak perlu bayar. Gue nontonin tuh. Lu bisa buka YouTube, cari nama gue ya. Lu tontonin semua podcast gratis, termasuk dengan podcast dengan Bro Dery. Jangan pernah bayar seperak pun. Sampai bener-bener 1000% yakin. Oh iya. Ada dua nih. Yang pertama, sebetulnya mungkin jangan-jangan lu gak butuh kelas, tapi dari edukasi gratisnya yang dibikin sama David udah cukup, bener satu. Yang kedua, ya bisa jadi makin yakin, makin mantap bahwa ini beneran works apa enggaknya gitu ya. Betul. Dan yang kedua, gue juga pengen mengedukasi bahwa kalaupun gue ada event atau gue ngajarin orang, lu gak mungkin bisa jadi cepat kaya dari ngikut gue, gak mungkin. Jangan pikir kayak, oh David kaya gue jadi kayak dia. Gue aja hoki bro. Bisa di posisi sekarang tuh gue banyak beruntungnya. Bukan karena gue jenius gitu loh. Ini udah lama di market nih. Adabnya tertata dengan rapi nih, bagus nih. Udah lama di market udah saatnya kayak rumus padi ya. Jadi jangan ngomong kayak, oh gue bisa, lu juga pasti bisa. Tidak seperti itu kenyataannya. Oh ada yang ngomong begitu emang? Gak tahu bro. Gak tahu ya. Tapi kalau lu suruh gue ulang lagi gitu, jujur kayak nggak mungkin bisa. Tapi untuk mereka tahu fundamental ada dong. Oh dari tadi kita omongin itu semua ilmu bro. Itu kan pengalaman yang gue build 10 tahun gitu loh. Ya lu cek aja lah pokoknya. Ya lu cek aja lah, pokoknya follow aja lah. Tapi nggak usah bayar atau apa. Konsumsi secara gratis bro. Konsumsi dulu, tapi kalau makin mantap ya tinggal lu lihat aja informasi yang ada di sana ya. Ya. David Noah L. Ya. David Noah L atau David Noah L bukan X Peter Pan. Makin banyak followers gue ya. Emang tadi berapa ya waktu lu kemarin di sini berapa ya? Aduh nggak inget gue. Gue nggak pernah angka tapi followers. Tapi iya sih tumbuh sih. Turbo. Kayak waktu kesini terakhir 100 ribuan ya. Tumbuh. 300 aja ya. Iya. Gitulah. Siap bro. Terima kasih banyak. Sama-sama bro. Semoga nanti kita update lagi ya. Ya semoga yang nonton ini bisa dapat banyak pelajaran lah ya. Iya betul. Tutup dong dengan lu boleh ngendorse sih kayak saham bro. Nggak bisa lu ya? Nggak bisa gua. Gua tidak boleh. Dan ada peraturan lagi sekarang ya dari OJK ya. Dan gue juga sebenarnya bukan influencer saham bro. Gue influencer apa ya? Influencer lifestyle kan. Lu liat postingan gue nggak ada. Tapi kayaknya liat postingan gue. Iya tapi kayaknya lu prioritas banget. Itu ada kode terselubung nggak sih di foto profile lu? Itu ada Mandiri di situ. Oh private. Oh ini gue nasabah. Enggak itu. Yang mana? Kok kayak ada bukan atas. Mana sih? Tuh ada kayak spesifik kode terselubung tuh ada Mandiri di situ, Mandiri private. Oh. Apa pada suruh beli itu? Enggak. Oh. Itu gue nasabah aja. Oh. Karena ada kode terselubung, lu gak boleh endorse, tapi sebenarnya ada kode-kode tertentu buat yang nyimak gak ya? Cuma gue bukan cuma nasabah Mandiri private, gue hampir semua bank gue private. Apa aja sih sebenarnya portal lu? Wah banyak bro. Ya. Lu gak bisa ngomong ya? Karena bukan ya gue juga gak mau mempromosikan sesuatu yang gue takutnya gini. Masyarakat Indonesia tuh herding behavior banget.
Jadi kalau gue ngomong A, semua orang ikut A. Gue ngomong B, semua orang ikut B. Gue pengen setiap orang tuh bisa punya ilmu dan pengetahuan untuk menciptakan keputusan mereka sendiri. Nantilah ketika ada emiten KASI nanti mungkin bisa lah nanti dia akan ngomong. Motonya kita kasih solusi. Langsung ya. Das kayak Mary kan. Sekarang di posisi mana ya? Enggak ngikutin. Enggak, lu gak masuk juga? Padahal penting lo, Indonesia butuh public speaking lo, bro. Jangan tanya kenapa. Kita kasih solusi.